Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview program sistem pakar yang sudah saya buat. Di sini sebenarnya program ini merupakan tugas kelompok dari kelompok saya, itu untuk mata kuliah sistem pakar. Nah, di sini tugas saya yaitu membuat programnya gitu. Di sini ada beberapa tugas yang sudah teman-teman saya kerjakan, yaitu ada untuk perhitungan manualnya dan database-nya. Database-nya ada kayak gini. Oke, langsung kepada sistem pakar ini. Pada menu bagian indeksnya, kita tidak langsung ke menu indeksnya, kita harus menuju login terlebih dahulu, baru kita bisa masuk pada program utamanya gitu. Nah, untuk codingannya seperti ini. Pada codingan indeks gitu. Pertama di sini saya buat session dulu. Kenapa membuat session? Karena ini untuk loginnya. Di sini memerlukan session terlebih dahulu. Jika pada menu tersebut, pada program ini kita belum masuk ke session user, kita belum bisa masuk ke program utama. Program utamanya seperti ini, ada untuk input data pasien, ya kan. Jadi kita harus memasukkan data dulu. Jadi asalkan selalu jika kita memilih indeks ini, kita selalu dialihkan ke login gitu. Seperti ini. Pakar kan. Nah, selalu ke login gitu, dialihkan. Misalnya kan pakai login, atau menu lainnya misalnya pasien.php. Tak ada nama programnya, misalnya apa ya, data pasien. Nah, ke login lagi sini kan, atau apa ya, atau periksa, tak ada, data pasien. Oke. Atau bisa saja kita mungkin mau tambah user. Ini untuk menambah user loginnya, itu tak bisa juga. Alasan saya membuat sistem loginnya seperti itu, tidak bisa orang menambahkan user sembarangan, itu karena sistem ini digunakan misalnya oleh sang pakar itu sendiri, tapi pakar yang menggunakan ini belum apa kali. Jadi ini untuk membantu gitu. Jadi ini tidak dibuka untuk semua orang, untuk aplikasinya, programnya gitu. Jadi yang memakai ini yang memang yang membutuhkan menggunakan ini, seperti dokternya itu sendiri gitu. Baik, selanjutnya kita melakukan login dulu. Misal ada admin gitu. Baru dia bisa masuk ke sini. Nah, baru bisa masuk ke ini indeksnya nih, program indeksnya, ada data pasiennya gitu kan, ada tambah pasien, ada sini untuk tambah user dokternya gitu, pengguna untuk aplikasinya gitu. Jadi di situ membuatnya. Terus di sini mana ya, mana untuk menu login, seperti ini. Jadi ada inputan gitu kan, inputan untuk username dan password. Nanti username password itu di sini. Lalu di sini akan select dari tabel user gitu. Tabel user itu ada di sini. Jadi dia akan select ini gitu. Di sini passwordnya menggunakan enkripsi. Itu nanti udah di select, baru kita ambil, baru kita sini ada kan tampilkan gitu ya. Baru di sini untuk menyamakan passwordnya itu gitu. Pertama gini, jika user yang ada itu, username yang diinputkan itu ada, maka nih kan, nah, SQL select username, nah, dia masuk ke sini. Jika dia ada pada where username sama dengan username, dia akan menampilkan username gitu, dia akan menampilkan ke variabel user ini. Nah, terus if ada user, baru bisa diverifikasi gitu passwordnya gitu. Jadi di sini untuk menyamakan passwordnya yang ada di sini, ini kan ada 3 gitu usernya. Oke, misal kayak gini ya, misalnya kalau password salah gitu ya, dia tetap di sini. Oke, gitu. Untuk tambah user, untuk loginnya. Nah, selanjutnya untuk penambahan user. Penambahan usernya seperti ini. Ini pada di sini, ini nambah user. Nah, sebetulnya untuk nambah user ini kenapa untuk tidak
harus login terlebih dulu baru nambah user. Itu karena yang menambah user itu admin itu sendiri gitu. Jadi untuk si orang tuh jika ingin tolong minta buatkan user untuk program ini dong gitu. Jadi dia harus melapor dulu gitu. Jadi yang bisa menambah user itu yang menggunakan admin yang ada di sini gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Terus nanti kita bisa tambah user di sini. Siapa namanya ya? User 3 gitu. Nama user 3, passwordnya 1234. Tambah user. Nah, udah tertambah, coba kita logout dulu. Tadi user 3 1234. Nah, dia masuk ya. Oke. Selanjutnya untuk ini bagian indeksnya ya kan. Nah, ini untuk tunggu dulu. Penjelasan untuk tambah usernya seperti ini. Ini sama aja untuk inputannya, ada inputan nama, username, password. Nanti dikirim ke sini if gitu. Jika tombol submit. Nih, if tombol register gitu. Jika tombol register mana nih kan? Ada tombol register. Nah, jika tombol register ditekan, maka akan menjalankan ini gitu. Nah, nanti di sini kita diambilnya dari ini nama, form username dan form password gitu. Nanti disimpan ke variabel ini, di sini ini di filter input gitu. Lalu password gitu. Nanti di sini akan insert into ID user, nama, username, password. Nah, dia akan menginsert ke sini. Dia akan menambah tabel, menambah data ke sini. Kayak tadi ini ada nanti user 3 sini kan. Nah, nama sini. Terus di sini passwordnya menggunakan inskripsi gitu. Jadi di sini pakai password hash. Makanya di sini passwordnya yang ada pada tabel password tidak sesama dengan yang ada diinputkan gitu. Selanjutnya di sini baru insert into, baru dijalankan, baru masuk dia. Itu untuk tambah user. Selanjutnya untuk indeks. Nah, di indeks ini ada untuk menampilkan data pasien dan select menambah data pasien. Nah, untuk menampilkannya ada di sini. Ini merupakan pasien-pasien yang udah ada sebelumnya gitu. Data sebelumnya ini ada sampai 20. Selanjutnya di sini kita tambah pasien itu kan. Di sini misal kita tambah pasien namanya Diki. Kita contoh sini ya. Diki umur 30 gitu ya. Umur 30. Baru kita tambah data berhasil ditambahkan. Nah, di sini untuk tambah pasien pertama dia hasil diagnosanya otomatis terisi 0. Nah, terisi belum ada hasil. Nanti dia di sini ada pincit tombol diagnosa. Jika dia udah ada data penyakitnya, dia akan kayak gini gitu. Maka di sini baru ada diagnosanya. Jika belum ada hasil maka dia akan menampilkan diagnosa. Jika udah ada penyakit dia menampilkan detail gitu. Kenapa seperti itu? Karena nanti itu untuk diagnosanya gitu. Misal mana tadi indeks. Nah, ini untuk menambah user di sini menggunakan fungsi tambah yang ada di folder my. Ini di sini untuk fungsi koneksinya ya. Mengambil pada tabel pakar ya. Oke. Untuk tambahnya di sini untuk menambah pasien. Nah, di sini hasilnya otomatis diisi belum ada dulu. Nah, nanti jika hasil diagnosanya udah keluar, baru kita update hasilnya menjadi penyakitnya gitu. Seperti itu. Sini nanti untuk tambah pasiennya seperti ini. Selanjutnya kita mana aja tadi ya? Ini udah tambah pasien ya kan? Nah, nanti pasiennya sudah tertambah, baru nanti di data pasien. Nah, di data pasien itu kan seperti ini. Nah, jika dia belum ada hasil, dia akan menampilkan data pasien gitu. Oke, gini. Ini untuk menampilkan pilih detail atau diagnosa gitu. Detail seperti ini, nanti ada nama hasil diagnosa kayak gini. Detail kayak gini. Nah, nanti untuk jika diagnosa diklik seperti ini.
ini form diagnosanya gitu. Diagnosa ada di periksa. Oke. Diagnosa. Proses ini tunggu dulu. Oh ya, periksa. Oh ya, pada file periksa ini dia mengirimkan ID dulu ya. ID yang ada di sini. Jadi sini nih ada nih. Yang ada di pojok kiri bawah itu ada tuh. ID sama dengan 23. ID sama dengan 20. Jadi untuk men-select ini. Oke, di sini ada nih. ID sama dengan 23. Periksa. Oke. File periksa. Oke, di sini ya. Oke. Di sini dia akan mengirimkan periksa. Oke. Nanti di sini isi select ID gitu kan. Terus datanya di sini. Nah, ini cuman mengirim data ID gejala di sini. Oh ya, sebelum ini gejala-gejala yang tampil di sini, ini menampilkan yang ada di sini. Mana? Menampilkan yang ada di sini. Nah, dia berapa ada gejala yang di database, dia mengikuti yang ada, dia akan menampilkan ke sini gitu. Jadi gejala yang ada di program sini dia menampilkan yang ada di database ini gitu. Maka di sini ada nih select bintang from gejala, ya kan? Nah, dia akan select semua yang ada di gejala. Oke, nanti di gejala ini dia akan mengirimkan value ID gejala. Nah, baru di sini nampil value-nya ya ID gejala ya. Value, oh ya. Value ID gejala, name ID gejala, baru di nama inputannya di sini baru menggunakan value sini demam. Jadi yang ada di bintang sini ID-nya gini. Jadi sini nanti dikirim ID gitu. Selanjutnya ada di bagian mana tadi? Ini baru di gejala. Nanti di pas diagnosa mana? Ketika tombol diagnosa di apa? Diklik, dia akan mengirim ke sini nih. Tambah gejala dan mengirim ID, get ID. Nanti get ID sama dengan ID. Jadi ID yang ada di sini nih, di get lagi ke sini. Jadi nanti dia pada tambah gejala dia akan ada get ID lagi sini, ID sama dengan 23 gitu ya. Misal nanti kita pilih gejala dia gejala 1, 4 sama 5 ya. Gejala 1, 4, 5. Di sini masih belum ya, misal dia akan nambah di sini dia nanti. Di sini dia akan nambah 23 umur 30 yang pada di sini yang 1, 4, 5 yang pada G01 nih ada 1, G02 nih isinya 0, nanti G03 isinya 0, G04 isinya 1, G05 isinya 1 gitu. Jadi nanti dia akan nambah di sini sendiri. Sini. Oke. Mana tadi? Kita klik di sini ya. Oke, 1, 4, 5 ya kan. Nanti dia akan mendiagnosa gitu. Diagnosa. Nah, dia kan terkirim di ID sini. Nah, kenapa nih langsung ke proses? Karena ketika di ID gejala, tambah gejala nanti akan dikirim ke proses gitu. Mana? Di hasil sini. Nah, di sini ngirim ke proses. Oke. Ini misalnya kita oke-kan dulu. Oh, ini langsung hasil ya. Oke, ini nanti nambah 23. Oke, gitu ya. 30, 1, 4, 5. Oke. Pertama sini tambah gejala ini. Di sini ini kita untuk menambah gejalanya tadi, menambah pada folder aturan tadi. Mana folder aturan? Dia akan nambah di sini. Ada tadi tambah gejala. Ha, nih dia. Ada tambah gejala nih. Tambah gejala ada di fungsi SQL nih kan. Tambah gejala. Pertama semuanya itu diisi 0 kecuali ID. ID itu mengikuti yang ada di input gitu. Jadi di sini kan ada dia ngirim ID nih. Mana? Ngirim ID. Dia akan ambil get ID kan. Ini ngambil dari get ID. Terus nanti dia akan tambah gejala dulu dia. Nah, perlahan di sini dia akan mengambil umur yang sama pada folder pasien pada tabel pasien. Dia akan mengambil umur yang sama yang ada di input kan. Sini si Diki 30 kan. Dia akan mengambil umur pada situ. Maka di sini select umur from where ID gitu kan. Jadi dia ngambil ID yang ada di sini.
Nah, jadi di select umur sini kan, nah, dapat umurnya misal 30 gitu. Terus ini tambah gejala ID gitu. Nah, sini terus pada ID itu kita ambil sini. Nah, di sini nanti dia ID ini dia akan menambah gitu. Menambah data yang ada di folder aturan, tabel aturan. Di sini dia nambah value-nya ini untuk ID-nya, ID aturannya sama dengan 23. Jadi kan data yang ada di get ID kan 23 nih. Ini 23 nih. Nah, dia akan get ID 23. Di sini umur isi 0 ya dulu. Baru G01, G02, G03, G04, G05 diisi 00 dulu. Udah diisi 00. Selanjutnya baru kita tambah gejala, baru kita update gitu. Kenapa gitu? Sebetulnya gini, pada tambah pasien ya? Enggak. Pada periksa tadi di sini, ini kan mengirim gitu. Dia ngirimnya tuh ini ID gejala. Jadi ketika dikirim ID gejala gitu, dia pada ID gejala ini dikirim ID gejala. Ini dikirim. Nah, ini kan tidak semua ID dikirim. Jadi makanya tidak bisa, agak susah kita dikirim langsung sini gitu. Jadi ini isi dulu 0 semua. Habis itu baru kita update gitu. Jadi satu yang mana yang ID-nya dikirim gitu. Begini update set aturan gitu. Baru di array kan yang ada di dollar, ada post tadi, mana post? Yang post kan ini nih. Yang post kan yang ada di sini. Yang ada di formnya. Nah, itu yang bagian post ya kan. Jadi ini dikirim ke dollar post ya. Berapa yang ada dikirim di dollar post itu kan yang dikirim ke dollar post kan G01, G02 gitu. Nah, dia akan masuk situ. Masuk sini nanti dia update set sini. G0. Ini kan tadi ngirim ada G01 ini. Jadi kayak gini dia. Misal gini. Kita contohkan ya. Nanti dia akan gini. Nanti dia terkirimnya gini, update set gitu. Ini tadi kan yang dikirim kita pilih tadi sini 01, gejala 102 gitu kan. Jadi dia nanti akan nampil kayak gini. G01 baru dikirim itu, baru di sini ambil ini. Nah, G01 sama dengan 1. Nanti sini ada koma juga dikirim gitu kan. Nah, ini nanti diulang gitu selama masih ada gejala yang dikirim gitu. Nanti sini kan ada G04 baru ambil ini juga gitu. Nah, ini juga diambil. Nah, G04 sama dengan gitu kan. Sama dengan 1 juga gitu kan. Nanti sini lagi ngirim tadi G05 juga kan. G05 dikirim juga kayak gini. Nah, jika tak ada lagi yang dikirim, baru sisanya ada nambahin lagi kan. Ini kan nyambung nih ke query. Nanti query ini ditambah lagi nih. Nah, baru nambah dia umur sama dengan gitu, yang umur gitu. Nah, umur ini kan tadi udah dapat pada yang ada di sini nih. Nah, dia ngirim ke sini. Nah, dia yang ada di dollar umur, nah dikirim di sini gitu. Baru where ID aturan sama dengan ID gitu. Dia nanti hasil query-nya akan jadi seperti ini gitu. Nah, jadi query-nya tuh sebetulnya nanti jadinya seperti ini gitu. Misal jadi kayak gini dia hasilnya. Query. Nah, misal query-nya itu jadi seperti ini gitu. Untuk yang ada di sini nih. Nah, pas sudah query-nya jadi seperti itu, baru dia di update itu untuk ini yang ada pada tabel aturan. Nah, ini diupdate dia jadi 115 3015 pas ya update ya. Nah, baru dia dikirim sini. Oh, ini ngirimnya pakai JavaScript. Seharusnya bisa aja sih ngirimnya pakai pakai header kayak gini. Salah sih ya, tak apa-apa lah, yang penting sama-sama dikirim. Nanti ID dikirim juga. Oke, nanti baru masuk ke file proses.php. Nah, di sini baru ada proses.php. Ya kan? Di sini pertama kita nampilkan
Ini session biasa, ini harus login dulu juga ya kan. Nah, di sini kita require dulu yang ada pada fungsi ini untuk ngambil koneksi dan lain-lain gitu. Terus di sini get ID, ini ngambil dari get ID yang dikirim tadi, ya kan. Oke. Selanjutnya sini tuh ambil umur pada get ID juga. Oke. Selanjutnya kita tampilkan semua gitu. Mana? Ini kan mana nih ada nih. Select semua data yang ada pada tabel aturan. Jadi gini, aturan select MySQL query, select bintang from aturan. Jadi semua data yang ada aturan pada tabel aturan ini kita select semua. Oke, dari ini pokoknya di select semua gitu. Baru dia masuk ke nanti di sini aturan, baru kita pecahkan masuk di sini aturan. Oke. Selanjutnya mana? Oke. Di sini. Kita masuk sini langsung kan. Nah, di sini kita akan mengambil perulangan menggunakan size of aturan kurang 1. Kenapa size of aturan kurang 1? Ini kan dimulai dari 0 karena untuk array, nanti baru size of aturan aturan dikurang 1 karena nanti yang pada data terakhir ini, pada aturan terakhir ini kita tidak gunakan untuk membandingkan. Kita menggunakan membandingkan, cuman membandingkannya dia yang dibandingkan gitu. Jadi dia ini dibandingkan sama 20 data sebelumnya nih. Nah, jadi dia nih kita bandingkan sama data-data sebelumnya. Jadi ini kan data terakhir nih. Data yang mau didiagnosa. Nah, data yang mau didiagnosa nih kita bandingkan sama data sebelumnya. Nah, gitu. Maka di sini kurang 1 dulu. Baru kita ambil ID aturan. Di sini kurang 1 juga. Nah, karena dia dimulai dari 0, di sini ini kurang 1 gitu. Ini ID aturan juga dia akan mengambil ya, ID aturan. Oh, ini akan mengambil pada untuk apa? Nah, ini maksudnya nih. Untuk umur. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini indeks umur nih yang 1 gitu. Oke. Jadi dia ngikuti nih. Gini, ini kan I yang ke 0, I data ke 0, ini data ke 0 nih yang atas nih. Terus ini 0 juga gitu. Maka dia akan data 0. Nah, ini ID aturan tidak ya? Gitu. Dia akan ini untuk nyimpan ke ID aturan gitu. Nah, jadi dia akan ngambil ke ID aturan di 0. Ini ya, kita ambil ini. Kasih ini ID aturan sambil dengan dia ngambil ID yang ada di sini. Nah, penggunaan ID aturan nanti untuk ada di sini. Mana ya? Nah, di sini. Di sini itu nanti jelaskan. Nah, sini ID aturan, terus banyak nih untuk BYK ini untuk yang ini untuk ngambil data terakhir. Nah, BYK ini untuk ngambil data terakhir ini. Si ID 23 nih. Nah, itu yang untuk dibandingkan. Oke. Terus DT ini untuk ini masih berhubungan dengan data terakhir juga. Oke. Selanjutnya kita bandingkan dulu umur gitu kan. Aturan sama dengan 1 sama dengan jika dia sama dengan umur yang ada di sini nih. Ini kan begini. I ke 1. I ke 1 tuh sama dengan ini. Ini kan 0 tuh ada ID, I ke 1 tuh sama dengan umur. Nah, jika dia ini kan indeks I gitu kan. I ke berapa nih? Misalnya I ke 0 si ID aturan ini, I ke 1 ID aturan ini gitu kan. Nah, jika dia sama dengan umur kan ada di kita ambil di sini kan. Nah, umur. Nah, di situ baru kita bandingkan gitu. Jika umurnya sama, maka similaritas dimulai dari 1. Jika tidak sama dimulai dari 0 gitu. Jadi SIM-nya udah 1 gitu misalnya. Nah, gini kan jadinya mana? Kayak gini. Nah, jika dia udah 1 ke 1 gitu. Oke. Selanjutnya ini udah. Selanjutnya di sini kita pecah-pecah ini juga. Nah, ini sama dengan mecah-mecah. Kalau ini kan tadi ada nih mecah-mecah, ini untuk yang data terakhir gitu. Ini untuk data yang dibandingkannya gitu.
jadi data-data sebelumnya gitu. Baru diambil perulangan seperti ini untuk perulangan gejalanya. Mana? Gejala dari G01 sampai G05 gitu. Nah, kayak gini. Baru kita bandingkan gini. File K ini kan ini untuk aturan satu, ini untuk yang gejala gini. Nah, terus kalau untuk file ini, nah di aturannya untuk data keberapanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang K ini untuk gejalanya. Kalau untuk file ini untuk aturannya gitu. Ada aturan berapa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Baru dibandingkan situ file K ke J gitu kan. J ini ke berapa, indeksnya sama dengan 1. Jika dia 1, nah, terus si DT ini data terakhir. Dan K ini sama juga dia ngambil dari gejala. Jadi data terakhir gejala ke 1 sama dengan 1. Ini kan nih, misal nih data yang ini nih file ini data yang dibandingkan data sebelumnya yang pertama G01 sama dengan 1. Ini G01 sama dengan 1 juga untuk data terakhir. Nah, jika dia sama, SIM-nya nambah 1. Nah, itu untuk membandingkan itunya. Nah, jika nanti dapat dia, maka akan mendapatkan SIM-nya gitu. Baru kita mendapatkan different karena di sini ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita ambil different sama dengan 6 kurang SIM gitu. Baru perhitungan similaritasnya ada di sini. Nah, SIM tambah different. Baru similaritas ini kita ambil format numbernya 2 angka di belakang koma. Oke, 2 angka di belakang koma. Nah, di sini baru jika similaritas besar dari resim gitu. Resim itu di sini. Dia similaritasnya gini. Kan gini nih. Ada perhitungan ini nih. Nah, ini kan 0,5 nanti hasilnya. Jadi kita kan nyari yang tertinggi gitu. Nah, nyari yang tertinggi ini kita simpan ke resim dulu. Nah, jika dia besar similaritas hasil ini setiap kali perulangan itu besar, ini kan 0,5. Jika dia belum besar, dia masih nyimpan yang lama gitu kan. Nah, jika ketemu ini misalnya kan nanti kan dia lebih besar kan. Nah, dia akan menimpa yang ada sebelumnya. Jadi ditimpanya gitu kan resim. Nah, bertimpanya dapat yang paling besar gitu. Ini untuk membandingkan yang paling besarnya, nilai max-nya gitu. Baru dapat disimpan ke resim, baru ambil res ID-nya gitu. Nah, jika res ID-nya udah didapat gitu kan. Misal nih udah dapat paling besar nih. Kayak gini nih. Nah, udah dapat gitu kan. Udah sampai berapa perulangan? Sampai di sini 20 perulangan sini kan. Nah, baru stop dia. Nah, baru kita temukan penyakit. Nah, baru kita ambil select hasil from pasien where ID. Nah, nanti kita ambil penyakitnya dari sini. Dari si pasien where res ID-nya yang sama, yang paling besar dari resim tadi, dari similaritas tadi gitu. Jadi dia yang paling besar. Jika dia yang paling besar, maka dia yang diambil ID-nya. Baru kita select hasil gitu. Baru kita select hasilnya. Nah, ini kan hasil nih. Select hasil from gitu. Select hasil from pasien where. Nah, di select baru kita ambil hasil. Di sini baru simpan di penyakit. Nah, baru di sini kita update yang ada di folder di pasien. Ini kan tadi si Diki ini kan tadi masih belum ada hasil tadi kan sebelumnya. Nah, ini yang udah tadi. Soalnya tadi nih pas dijalankan nih udah ada gitu sampai sini ya. Oke, sini nanti dia akan menampilkan di select-nya gitu kan. Select hasil. Di update pasien, set hasil penyakit, where ID pasien sama dengan ID. Itu dia ngambil where ID pasien tadi masih ke get ID yang dikirim sebelumnya. Penyakit nih ngambil dari sini gitu. Jadi kan hasil penyakit dia diupdate gitu. Habis itu selesai baru kita tampilkan di folder hasil. Di sini kita kirim get-nya segini. Ada ID, ada SIM, ada resim. Oke. Jadi dikirim. Di sini untuk nampilkannya di sini. Nama pasien sini kirim ID, maka nama pasien di sini kita dapat. Baru penyakit itu diambil dari mana hasil
hasil penyakit diambil dari ini pertama data nama. Jadi kan di sini ngirim ID itu kan, ID ada SIM, get res ID gitu, nanti dikirim gitu, nanti ada res di sini, ada dapat nama gitu. Oke, di sini select bintang from pasien where ID. Oke, nanti akan select semua data yang ada pada pasien ID. Oke, jadi dia akan menselect si Diki nih. Oke, umur dan nanti akan select, maka di sini nampil namanya Diki, baru penyakitnya mana tadi. Nah, di sini ada di res ini ya, res ID. Nah, baru dapatkan nama sebelumnya gitu, dan hasil. Oke, kenapa res SIM itu untuk menampilkan di sini. Nah, nanti ada ditampilkan lah. Oke, mana tadi SIM 0,7 tadi dikirimkan dari hasil berarti dapat SIM-nya tuh 0,7 tadi. Dapat penyakit, nama penyakitnya dari data hasil si siapa tadi, si Diki tadi. Nah, baru di sini gini. Nama pasien Diki, nama penyakitnya DBD. Hasil diagnosa menunjukkan pasien terkena penyakit DBD dengan nilai similaritas 0,7. 0,7 diambil dari sini. Oke, 0,67. Oke, terus mengambil perbandingan dari contoh kasus dari pasien bernama Anissa. Nah, bernama Anissa itu diambil dari res ID. Nah, di sini kan, mana res ID? Res ID. Nah, sini. Kita ambil res ID. Oke. Sini kan kalau dari perhitungan manualnya seperti ini. Yang 0,67 ini dia penyakitnya DBD. Namanya siapa? 0,7 nomor 17 oh nih Anissa, pas ya kan. Oke, dia ngambil dari sini, maka dia dapat hasil kayak gini. Oke, di sini bisa pilih cetak. Nah, cetak. Oke, gini. Terus ini udah selesai, untuk diagnosanya udah selesai. Coba kita pilih data pasien lagi ya. Nah, data pasien. Nah, si Diki yang tadi belum ada hasil, sekarang hasilnya udah ada DBD kan. Nah, di sini kita bisa klik detail. Nah, detail ini seperti yang ada hasil diagnosa tadi, cuman di sini akan menampilkan nama penyakit dan penyakit. Nah, di sini sama ya dengan menampilkan yang ada di sini. Untuk detail ini, nah, dia akan menampilkan seperti itu. Ini di sini tadi di komentar aja. Oke, sampai di sini udah selesai. Untuk programnya cuma sampai di situ sih. Sisanya ya tinggal logout biasa, cuman untuk melogout dari session yang ada. Jadi dia tidak bisa login kemana-mana lagi. Salde tile.php tak bisa kan, atau periksa.php tak bisa, atau proses.php proses.php tak bisa juga. Oke, sampai situ sudah selesai sih untuk programnya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.